Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Berarti hari ini kita masuk ke materi baru ya, isomer sama polimer, gitu ya. Ini materi yang sifatnya adalah hafalan. Karena hafalan, seringkali materi ini jarang dijadiin sebagai apa namanya, suatu apa ya, jadi suatu target gitu. Nah, jadi suatu target di antara siswa. Kenapa? Karena emang ngapal banget. Nah, kalau ngapal banget itu jadi butuh waktu, apalagi buat teman-teman yang nggak suka ngapal, nah, itu akan jadi kesulitan untuk apa namanya, mengerjakan materi yang sifatnya hafalan, kecuali ya kamu suka ngapal. Nah, kalau kamu suka menghafal, maka ini jauh lebih mudah, gitu ya. Nah, kita bahas kemarin saya singgung mengenai hidrokarbon. Nah, di hidrokarbon itu ada bagian yang belum saya bahas, teman-teman. Ya, bagian yang belum dibahas itu adalah terkait dengan isomer. Ya. Kalau teman-teman ingat bahwa yang namanya isomer, ya, isomer itu adalah rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya itu berbeda. Jadi rumus molekulnya sama, misalnya C5H12 gitu ya. Nah, nanti isomernya bisa ada yang namanya pentana, ada yang namanya 2-metilbutana, ada yang namanya 3,3 dimetilpropana gitu ya. Nah, itu isomer. Sama-sama jumlah C-nya 5, sama-sama jumlah H-nya 12, tapi bentuk strukturnya beda-beda. Nah, itu isomer. Nah, secara garis besar, isomer itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada isomer struktur. Yang kedua ada isomer geometri. Nah, isomer struktur ini nanti terbagi tiga. Ada isomer rangka, ada isomer posisi, dan ada isomer gugus fungsi. Rangka, posisi, dan gugus fungsi. Nah, ini isomer. Isomer rangka itu nanti yang pindah ya, yang pindah itu atom C-nya. Ini rangka. Jadi kalau tadi saya gambarin ke kamu, misalnya saya punya contoh ya, misalnya saya punya C5H12O, ya. Nah, ketika saya bikin C5H12O, C5H12O itu nanti bentuknya misalnya satu pentanol. Ya. Itu 2, 3, 4, 5 OH. Nah, CH3, CH2, 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 CH2. Nah, ini nama awalnya adalah satu pentanol. Ketika dia berubah jadi isomer rangka, ya, maka dia menggeser satu, ya, karena isomer rangka itu yang pindah C-nya. Yang awalnya C lurusnya 5, satu dipotong, misalnya dipindahin ke sini, ya, misalnya. Nah, ini kan nanti jadinya adalah CH3, CH3, CH2, 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 CH, gitu ya. Nah, nanti namanya berubah jadi 2 butanol.
2 butanol, 2 metil butanol gitu ya. 2 metil butanol. Nah, ini isomer rangkanya. Atom C-nya ada yang pindah, ada yang berubah. Yang awalnya 5, sekarang berubah menjadi 4 yang paling panjang. Nah, ini isomer rangka. Kalau isomer posisi, maka posisi gugus fungsinya yang pindah. Nah, itu isomer posisi. Posisi gugus fungsinya pindah. Ya. Contoh, ini kalau saya anggap pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, ini pertama. Contoh yang kedua, berarti kita menggunakan bagian yang sama awalnya. Ya. Ini awalnya sama, C5H12O. Nah, ketika saya rubah jadi isomer rangka, jadinya 2 metil butanol. Apakah cuma 2 metil butanol? Ya enggak, bisa aja pindah. Oh, ini bukan 2 metil ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Namanya 3 metil ya. Atom C atau cabang terletak di nomor 3. Ini isomer rangka. Nah, kalau isomer posisi, berarti posisi gugus fungsinya yang pindah. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Awalnya di nomor 1, sekarang dia geser ke nomor 2, misalnya. Nah, itu isomer posisi. Posisi gugus fungsinya pindah. Gitu ya. Nanti namanya jadi 2 pentanol. Nah, itu isomer posisi. Kalau isomer gugus fungsi, maka nanti yang masuk ke dalam isomer gugus fungsi itu adalah ya alkohol dengan ether, lalu aldehid dengan keton, ya, lalu asam karboksilat dengan ester. Artinya, kalau saya mau bikin dia jadi isomer gugus fungsi, yang awalnya 1 pentanol, dia bisa berubah jadi ether. Misalnya, C misalnya aja ya, U, C. Nah, C-nya tetap 5 totalnya, O-nya tetap 1, dan nanti jumlah H-nya tetap 12. CH3, CH2, CH. O-nya tetap 12. Nah, kalau dibikin namanya, ya kemarin tata nama di ether, gitu ya. Kalau kita pakai nama alkoksi, berarti alkoksinya yang pendek. Nah, ini jadi alkoksi. Nah, ini jadi alkana, C panjangnya. Berarti namanya nanti apa? 2 etoksi ya, propana. Kenapa 2? Karena O-nya terletak di atom C nomor 2. 1, 2. 2 etoksi propana. Gitu ya. Nah, ini isomer struktur. Nah, isomer rangka, isomer geometri, biasanya yang bisa berlaku isomer geometri itu adalah dia punya ikatan rangkap 2. Ya. Isomer geometri yang dipelajari itu 2. Ada cis, ada trans. Ya. Nah, kalau cis nanti bentuknya begini. Ini A, ini B, ini A, ini D. Ini cis. Kalau trans, dia nyilang. Ini A, ini A, ini B, ini D. Nah, ini trans. Gitu. Nah, ketika dia isomer geometri, syaratnya adalah, ya, ini nggak boleh sama. Nggak boleh gugus yang sama. A tidak sama dengan D, lalu ini juga tidak boleh sama. A tidak sama dengan B. Gitu ya. A tidak sama dengan B dan A tidak sama dengan B.
gitu ya. Nah, ini isomer geometri. Nah, lalu catatan tambahannya ada yang namanya C chiral. Ya. C chiral itu apa? C chiral itu adalah atom C yang memegang 4 tangan yang beda semua. Jadi 4-4-nya beda. Nah, efek dari C chiral itu adalah dia dapat bersifat optis aktif. Ya. Nah, karena dia optis aktif, maka dia bisa memutar bidang terpolarisasi. Bidang terpolarisasi. Nah, ya, jadi kalau ada soal yang dapat memutar bidang terpolarisasi, kamu carinya C chiral. Nah, contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya adalah 2 butanol. Nah, ini C chiral. 2 butanol. Kalau kita gambarin 2 butanol, 2 butanol itu bentuknya adalah 1, 2, 3, 4 OH. Nah, ini ada C. Karena C punya tangan 4, maka di sini adalah H, gitu ya. Nah, kalau kamu lihat, sebelah kiri pegang C-nya 2, sebelah bawah C-nya 1, sebelah kanan pegang COH, ya, yang atas pegang H. Nah, 4-4-nya beda. Nah, karena 4-4-nya beda, maka dia bisa berfungsi sebagai C chiral. Nah, karena dapat berfungsi sebagai C chiral, maka dia bisa memutar bidang terpolarisasi. Gitu ya. Oke. Kak, itu yang kata sebelah angka 4 itu apa ya, Kak? Yang mana? Yang setelah angka 4, Kak. Yang atom C yang memegang. Atom C yang memegang 4 tangan yang beda semua. Oke, Kak. Ini tangan. Yang megang 4 tangan yang berbeda semua. Maka ini adalah C chiral. Oke. Ada yang mau ditanya? Jadi kalau nanti ditanya ada berapa isomer A, C5H12O misalnya, ya berarti kamu harus coba-coba karena tidak ada rumus khusus untuk mendapatkan isomernya. Walaupun agak jarang sih dia nanya itu, gitu ya. Paling dia tanya isomer apa jadi apa, jadinya apa, gitu. Jadi kalau dia tanya berapa jumlah isomernya, itu sesuatu yang agak jarang untuk ditanya. Gak bisa, aku gak mau apa. Oke. Nah, ini isomer. Lalu yang berikutnya, misalnya, yang berikutnya adalah kita bicara mengenai polimer. Ya. Yang berikutnya kita bicara mengenai polimer. Nah, ini polimer. Ini pernah keluar sih sekali waktu itu. Ya. Ini buat jaga-jaga, takutnya kamu keluar. Biasanya dia akan dia akan menanyakan yang sifatnya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Polimer adalah suatu struktur
molekul rangka panjang yang tersusun atas molekul-molekul kecil yang disebut sebagai monomer. Jadi gabungan monomer-monomer dalam jumlah yang banyak ya membentuk struktur yang besar ya bisa sampai ribuan, ratusan gitu ya. Ya, itu kita kenal yang namanya polimer. Polimer ini erat dalam kehidupan sehari-hari karena sering kita lihat atau bahkan sering kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Nah, secara penggolongannya, berdasarkan penggolongannya, nanti polimer itu terbagi dua, ya. Jika dilihat dari asal muasal polimernya, dari asal muasal polimernya, maka polimer bisa terbagi dua. Ada yang polimer alam, berarti berasal dari alam. Ada yang sintetik, yang artinya kita buat polimernya. Polimer alam itu contohnya adalah karbohidrat ya, polisakarida, amilum, pakti itu kan gabungan dari banyak monosakarida gitu ya. Protein itu gabungan dari banyak asam amino gitu kan. Ya, DNA gabungan dari banyak rangka gugus nukleotida misalnya ya dalam jumlah yang banyak nanti membentuk struktur struktur identifikasi manusia ya DNA ya kan? Lalu karet alam ya, karet alam itu juga termasuk ke dalam polimer yang terbuat dari alam atau yang berasal dari alam gitu ya. Yang kedua ada yang namanya polimer sintetik. Nah, polimer sintetik itu adalah polimer yang sengaja dibuat untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Ya, misalnya ada plastik, gitu ya, plastik yang kamu makan, misalnya kamu beli es, ya, atau beli minuman, nah dia pakai plastik, atau kamu pakai belanja ke warung, nah dia pakai plastik, nah itu polimer sintetis, ya. Walaupun sekarang sedang digalakan mengurangi penggunaan plastik. Ya. Lalu yang kedua, selain polimer sintetis, contohnya plastik, ada karet sintetis dan ada serat sintetis. Ya, biasanya kalau dia sintetik, secara harga jauh lebih murah dibandingkan dengan dari alam, gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan monomernya, ya, berarti berdasarkan bentuk monomernya, nah, maka polimer itu terbagi dua. Ada homopolimer, di mana monomernya itu cuma satu, tapi ngegabung jadi banyak, ya. Ada copolimer, jadi monomernya ada dua, yang posisinya selang-seling, ya. Posisi selang-seling yang membentuk jumlah yang banyak terbentuklah yang namanya polimer. Ya, contoh misalnya homopolimer. Kalau polietena maka monomernya adalah etena. Nah, etena dalam jumlah yang banyak membentuk polietena. PVC, vinil klorida misalnya gitu ya. Nah, itu kan polivinil klorida. Ada jumlah vinil klorida dalam jumlah yang banyak, maka dia akan membentuk PVC. Ada teflon, tetrafluoroetena. Dalam jumlah yang banyak, nah itu jadi polimer teflon. Ini yang biasa dipakai oleh ibu-ibu ya, panci anti lengket gitu ya. Karet alam itu juga termasuk dalam polimer homopolimer. Yang kedua, copolimer. Copolimer itu jika polimernya lebih dari satu jenis. Ya. Kalau polimernya lebih dari satu jenis, maka dia masuk ke dalam copolimer. Contohnya apa? Nilon 66. Nilon 66 itu yang ada di baju, ya. Atau bakelit, alat-alat listrik, ya, atau dakron, bantal, gitu ya. Nah, itu polimer yang monomernya jumlahnya lebih dari satu.
Nah, yang ketiga, berdasarkan sifatnya, dia terbagi menjadi termoplastik dan termoset, gitu ya. Nah, jadi berdasarkan sifatnya, daya tahan terhadap panas, gitu ya, dia terbagi menjadi termoplastik dan termoset. Nah, perbedaannya apa? Kalau termoplastik dipanaskan dia melunak. Itu biasanya kalau kamu ngelihat plastik, gitu ya, kalau kena air panas dia menciut atau bolong gitu misalnya, nah itu termoplastik, biasanya dia melunak. Kalau termoset dia lebih tahan terhadap panas. Biasanya di tempat-tempat minum yang sudah punya lisensi FDA, gitu, Food and Drug Association, ya. Jadi dia bisa dipakai berulang-ulang, ya, baik untuk panas maupun dingin. Lalu yang berikutnya, sifatnya, ya, kalau termoplastik dia bisa didaur ulang, kalau termoset dia nggak bisa didaur ulang, gitu ya. Ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan yang saling silang dan lemah ikatannya. Kalau termoset itu tidak silang dan ikatannya kuat. Sifatnya ini lebih fleksibel. Kalau termoset dia kaku, ya, keras. Contohnya misalnya PVC, polyvinyl klorida, paralon itu. Misalnya kamu mau nyambung paralon kan biasanya kamu bakar, ya. Kamu bakar lalu kamu tempel. Kalau kamu tidak menggunakan sambungan paralon. Nah, atau kalau mau nempelin paralon ya dibakar. Jadi karena dia tidak tahan dibakar, dia meleleh. Nah, nanti disambungkan atau dihubungkan dengan yang lain. Atau nilon. Kalau termoset itu bakelit, ya, bakelit atau teflon. Teflon itu kan dia tahan panas, ya. Artinya ketika dia dipanaskan pada suhu yang tinggi, nanti sifat teflonnya tidak rusak sehingga anti lengketnya bertahan lama. Nah, itu berdasarkan sifat. Nah, reaksi polimerisasi atau reaksi pembentukan polimer itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara adisi. Nah, reaksi adisi di mana polimerisasi dengan pemutusan ikatan rangkap untuk berikatan dengan monomer yang lain. Artinya, dari sini kita punya kesimpulan bahwa dia bisa polimer adisi jika, ya, ada ikatan rangkap. Jadi kalau dia punya ikatan rangkap, maka polimernya adalah polimer adisi. Nah, kalau dia tidak ada ikatan rangkap, maka polimernya umumnya adalah kondensasi. Walaupun di polimer kondensasi, syarat dia bisa kondensasi jika ketika dua monomer bergabung, maka dia akan melepaskan satu molekul kecil. Ya, umumnya H2O gitu yang dia lepasin. Ya, misalnya glukosa bergabung dengan glukosa, nanti jadinya adalah sukrosa maltosa misalnya. Nah, maltosa plus H2O. Ditambahin lagi glukosa gabungan dari 3 glukosa plus H2O lagi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi setiap penggabungan dua monomer akan melepaskan satu molekul kecil yang dari gugus reaktif. Nah, contoh homopolimer adisi. Homopolimer berarti monomernya cuma satu, tapi sifatnya adalah adisi, gitu ya. Artinya dia punya ikatan rangkap. Contohnya adalah polietena atau polietilena. Berarti dia gabungan dari banyak etena atau dari banyak etilena. Etena itu kan C2H2, maka ketika dia bergabung, C2H2 bergabung dengan C2H2 nanti akan terbentuk polimer, namanya polietena. Nah, ini polietenanya nih. Ya. Nah, ini polietena. Yang kedua, misalnya PVC, vinyl klorida, 1-kloroetena. Nah, gabungan dari banyak vinyl klorida nanti akan terbentuk yang namanya vinyl klorida. Nah,
monomernya adalah ya tadi ini gambarannya. Ini contoh aja ya. Ini contoh gambarannya. Yang ketiga karet alam. Jadi walaupun karet alam itu adalah polimer alam, ya, ini polimer alam, tapi tetap saja cara pembuatannya adalah adisi. Kenapa? Karena di dalam karet alam itu terdapat ikatan rangkap. Ya, isoprena itu nama lainnya adalah 2-metil 1,3 butadiena. Ada 2 ikatan rangkap di dalam karet alam, sehingga ketika dia bergabung monomernya, yang terbentuk itu adalah reaksi adisi, pemutusan ikatan rangkap. Apa Mirza dong? Ya. Oke, nah ini gambaran. Ya, kan Jadi dibilang. ini putus, ya. Ketika dia bereaksi kan ini putus, kebentuknya yang ini. Ya. Ini juga putus, kebentuknya yang ini. Nah, ini kan muncul satu tangan otomatis kan. Nah, satu tangan muncul, maka ini bergabung ke sini. Jadi nggak bentuk rangkap di sini. Gitu ya. Nah, itu bentuk polimernya. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang berikutnya ya, neoprena bisa atau teflon, politetrafluoroetena atau orang sebutnya juga tetrafluoroetena aja boleh. Nah, di tetrafluoroetena atau nama lainnya adalah 1,1,2,2 ya. Nah, ini ada ikatan rangkap. Nah, nanti rangkapnya putus. Ketika rangkapnya putus, muncul satu tangan di sebelah kiri dan muncul satu tangan di sebelah kanan. Gitu ya. Atau orlon, akrilonitril. Ya, orlon itu biasanya ada di kaus kaki, gitu kan. Nah, ini juga sama. Ya. Ketika ini putus, si rantai rangkapnya putus, gitu ya, maka muncul satu tangan di sini dan ini kelebihan satu tangan, gitu ya. Nah, satu tangan ini lebih, maka bergeser ke sini. Nah, jadi ada tangannya kan, ke sini set, gitu. Nanti ini bentuk dari polimernya. Yang berikutnya fleksi gas, ya, atau polimetil metakrilat, gitu ya. Mungkin kamu jarang mendengar zat-zatnya, nggak apa-apa gitu ya. Nanti kamu ingat-ingat aja yang sering dengar. Saya juga nggak hafal-hafal amat ini semua zat polimernya. Karena memang ketika dia bentuknya ada di pabrikan, jauh lebih enak kalau kita melakukan percobaannya. Jadi baru ingat zat-zatnya apa aja. Yang berikutnya, copolimer adisi, berarti polimer yang cara pembuatannya dengan cara adisi, tapi lebih dari satu jenis monomernya. Contohnya karet stirena butadiena, berarti monomernya ada butadiena, ada stirena, SBR. Ya. Stirena butadiena rubber kayaknya, karet gitu ya. Nah, gabungan dari banyak butadiena dengan stirena membentuk karet stirena butadiena. Nah, lebih dari satu monomer yang sejenis, ya ada 2 jenis monomer yang dipakai berikan. Nah, yang berikutnya, kalau pakai cara kondensasi, misalnya yang homopolimer, saya punya polisakarida, amilum atau selulose atau glikogen. Nah, contohnya adalah glukosa. Gabungan dari banyak glukosa nanti akan membentuk amilum, gitu ya. Nah, ketika dia putus, nanti akan terbentuk C6H10O5 strip dengan melepaskan satu H2O. Nah, H2O yang lepas itu yang mana? Yang ini nih. Nanti OH-nya lepas, nah nanti H-nya lepas. Nanti OH akan terikat H dari glukosa yang lain, H akan terikat dengan OH dari glukosa yang lain. Makanya ini lepas. Gitu ya. Nah, ini homopolimer yang kondensasi. Nah, lalu yang berikutnya,
Misalnya protein. Protein itu polipeptida, gabungan dari banyak asam amino. Nah, asam amino yang bergabung nanti akan membentuk protein ya dengan melepaskan H2O sekali dua monomer bergabung jadi satu. Jadi dua monomer bergabung jadi satu akan melepaskan satu molekul H2O, gitu ya. Kalau kopolimer kondensasi, misalnya nilon 66. Nilon 66 itu didapat dari asam adipat dan heksametilen diamin. Asam adipat itu adalah asam 1,6 heksan dioat, gitu ya. Berarti heksan dioat. Berarti dia punya oat 2, punya karboksilatnya 2. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Gitu ya. Di nomor 1 dan di nomor 6. Ya. Nah, lalu dia berikatan dengan heksametilen diamin. Nah, heksametilen diaminnya itu adalah nih, heksametilen diaminnya. Nah, ketika dia berikatan, maka ini akan bergabung jadi satu. Ya, melepaskan H2O. Yang sebelah ujung sini juga sama, akan berikatan dengan heksametilen diamin, bergabung jadi satu, membentuk H2O. Gitu ya. Nah, ini nilon 66. Atau yang lainnya, misalnya ada bakelit misalnya. Bakelit ini biasanya digunakan untuk alat-alat listrik. Ya, nama monomernya berasal dari fenol dan formaldehid, gitu ya, metanal. Nanti kebentuknya kayak gini. Atau Kevlar misalnya. Kevlar itu gabungan dari asam tereftalat dan fenilendiamin, gitu ya. Nah, nanti kebentuknya adalah kayak gini. Atau dakron, ya. Dakron itu gabungan dari dimetil tereftalat, ya, dimetil tereftalat dan etilen glikol. Nah, nanti kegabungnya adalah begini. Ya. Nah, ini adalah contoh polimer yang didasarkan pada pembuatan dan monomer penyusunnya, gitu ya. Jadi ada yang pembuatannya adisi, monomer penyusunnya homo atau copolimer, gitu ya. Ada kondensasi yang penyusunnya homopolimer dan copolimer. Gitu ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, polimer banyak sekali digunakan. Yang pertama bisa dia bentuknya adalah biomolekul. Contohnya karbohidrat, monomernya adalah monosakarida, ya. Monosakarida kan kamu tahu ya, galfruk gitu ya, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Itu monosakarida, gitu ya. Protein itu asam amino, asam nukleat itu nukleotida, gabungan dari banyak nukleotida. Biasanya asam nukleat banyak kamu bahas di biologi. Ini hubungannya dengan DNA, RNA, pewarisan sifat, gitu ya. Protein juga seringkali di biologi karena hubungannya dengan sintesis protein atau kegunaan protein di dalam tubuh. Ya. Yang kedua, ada yang polimer karet alam dan sintetis. Ya. Contoh polimer adalah polisoprena, monomernya isoprena. Jadi kalau pakai poli, nanti ambil aja setelah poli itu pasti gugusnya atau zatnya. Jadi polietilena, berarti monomernya adalah etena. Ya, polietilena, berarti banyak etilena. Monomernya adalah etilena. Polibutadiena, maka monomernya adalah butadiena. Gitu ya. Nah, yang ketiga, plastik, serat sintetis, dan lain-lain. Ada banyak, contohnya misalnya polietilena, PE, monomernya adalah etena atau etilena, gunanya buat kantong plastik atau botol plastik. Polipropilena, ya, atau propena itu bisa buat kantong plastik, buat mainan, buat ember, buat botol. Nah, ini bisa saling mengisi antara polietilena dengan polipropilena. Kalau polistirena itu monomernya adalah stirena, gunanya untuk styrofoam, ya, atau buat penggaris atau gantungan baju. Nah, itu polistirena.
Kalau polietilena tereftalat, maka dia berasal dari asam tereftalat dan etilen glikol. Biasanya dia gunanya untuk botol soda dan jus buah, serta untuk tekstil. Kalau PVC, pipa paralon lah ya. Kamu udah biasa atau pernah juga digunakan untuk jas hujan. Ya. Teflon itu untuk wajan anti lengket, setrika, gitu ya. Biasanya dia pakai bahan teflon agar tidak nempel. Orlon itu ada di kaos kaki, karpet, wall sintetis. Akrilat gitu ya. Itu asam 2 propienoat untuk kaca plastik, wall sintetik. Nilon 66 itu biasanya buat benang sintetis, buat baju gitu ya. Bakelin itu fenol dan formaldehid untuk alat listrik. Kevlar, rompi anti peluru ya, biasanya yang pakai polisi atau tentara ya. Dakron itu biasanya untuk pengisi bantal. Makanya kamu pernah lihat bantal dakron gitu kan. Nah, itu adalah polimer. Nah, ini polimer ya. Bagian dari makromolekul ya, molekul dengan jumlah yang besar. Ya. Nah, makromolekul yang lainnya ada yang namanya karbohidrat. Biasanya ini materi di kelas 12 semester 2. Saya tidak tahu guru kamu ngajarin atau tidak waktu itu, tapi kalau di beberapa sekolah di Jakarta ini udah diajarin, cepat-cepat aja gitu dilewati. Karena dianggap ini biokimia. Artinya sebagian besar sudah dibahas di biologi, kemudian sedikit mengalami pengulangan di kimia. Nah, biokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari senyawa-senyawa organik yang memiliki fungsi biologis. Ya, biasanya biomolekul secara umum terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Ya. Nah, karbohidrat ini yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karbohidrat adalah biomolekul turunan hidrokarbon yang disebut sebagai polihidroksialdehid atau polihidroksiketon. Artinya, dari sini kamu tahu bahwa karbohidrat itu punya dua jenis berdasarkan gugus fungsinya. Ada yang aldosa, yang gugus fungsinya adalah aldehid, dan ada yang ketosa, yang gugus fungsinya adalah keton. Gitu ya. Aldosa nanti aldehid, gugus fungsinya. Ada ketosa nanti keton, gugus fungsinya. Artinya nanti ada yang positif sama Fehling di polisakarida, ada yang negatif dengan Fehling. Ada yang positif dengan Tollens dan ada yang negatif dengan Tollens. Gitu ya. Ingat waktu di kimia unsur, uji identifikasi untuk membedakan aldehid dengan keton adalah reaksikan dengan Fehling atau Tollens. Kalau bereaksi positif jadi aldehid, kalau reaksinya negatif, maka nanti dia jadi keton. Positif kalau nanti terbentuk endapan merah bata dengan aldehid, negatif kalau nanti terbentuk tidak endapan merah bata. Ya, boleh mengendap atau tidak mengendap. Dan kalau mengendap, dia bukan merah bata juga negatif. Kalau Tollens terbentuk endapan cermin perak gitu ya. Oke. Sifat karbohidrat secara umum, jumlah atom karbonnya ada yang 3, 4, 5. Ya. Yang kamu temui, glukosa itu yang 6. Ya, heksosa. Glukosa itu adalah karbohidrat yang heksosa. Yang pentosa apa? Gula pentosa itu DNA RNA. Itu gula pentosa. Gitu ya. Biasanya kamu dijelasin lebih detail di biologi. Ya, kalau DNA RNA bahwa keturunan sifat keturunan itu gulanya gula pentosa. Yang kedua, reaksi hidrolisis. Berdasarkan reaksi hidrolisis, karbohidrat terbagi menjadi mono, di, dan poli. Gitu ya. Kalau monosakarida, dia tidak dapat dihidrolisis karena sudah molekul yang sangat kecil. Kalau di sakarida, dihidrolisis nanti menghasilkan 2 monosakarida. Kalau polisakarida dihidrolisis nanti bisa jadi disakarida, lalu nanti bisa jadi berikutnya adalah
monosakarida. Di mana reaksi itu berlangsung dengan bantuan katalis ya, H2SO4 dan suhunya tinggi agar bisa berlangsung lebih cepat kan gitu ya. Nah, monosakarida nanti kan ada 3. Tadi kita udah singgung, galfruk ya, glukosa, galaktosa, fruktosa. Ini galfruk kita singkat ya. Galfruk ya, glukosa, galaktosa, fruktosa. Kalau di sakarida ini malas ya. Biasanya orang kalau berduaan bawanya malas. Nah, itu di sakarida. Maltosa, laktosa, sukrosa. Di mana maltosa itu gabungan dari 2 monosakarida yang sejenis, yaitu glukosa dengan glukosa. Sukrosa gabungan 2 monosakarida yang beda jenis, yaitu glukosa dan fruktosa. Ya. Fruktosa. Lalu laktosa itu gabungan 2 monosakarida yang beda jenis juga, yaitu glukosa dan galaktosa. Ya. Jadi kalau gabungan dari 2 monomer sejenis, hasilnya adalah maltosa. Gitu ya. Oke. Lanjut. Monomer polimer. Jadi kalau monomernya bergabung dalam jumlah yang banyak, dia akan membentuk polimer. Karbohidrat terdiri atas monosakarida, ya, glukosa, fruktosa, galaktosa. Disakarida itu adalah dimernya atau gabungan dari 2 monomer monosakarida. Jadi kebentuk ikatan glikosida, ya. 2 glukosidroksi membentuk ikatan glikosida. Contohnya adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Tadi juga kita udah bagi, glukosa itu apa, maltosa itu apa, sukrosa itu apa. Gitu ya. Polisakarida itu kalau gabungan dari banyak monosakarida, di mana reaksi yang terbentuk adalah reaksi kondensasi dengan membentuk ikatan glikosida. Gitu ya. Contohnya apa? Amilum, selulose, dan glikogen. Ya. Amilum, selulosa, dan glikogen. Nah, lalu struktur monosakarida karbohidrat itu bisa menggunakan 2 struktur. Yang kalau rantainya terbuka, dia pakai struktur Fischer. Lalu kalau rantainya tertutup pakai struktur Haworth. Gitu. Ini nggak pernah muncul, walaupun strukturnya dimunculkan, tapi pertanyaannya bukan mengenai strukturnya, tapi mengenai bagian yang lain. Kalau Fischer, struktur pada keadaan rantai terbuka, jadi terbuka. Misalnya glukosa C6H12O6 ya terbuka, ada ujungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan gitu ya. Lalu ini ada OH, ada OH, ada OH, ada OH, ada COH, kan gitu kan? Terus aldehid. Nah ini bisa. Nanti kalau Haworth-nya dia akan membentuk rantai siklik atau rantai tertutup. Rasanya, ya, karbohidrat secara umum memiliki rasa yang manis, ya, dengan tingkat kemanisan yang paling manis itu adalah fruktosa. Fruktosa itu gula buah, ya. Dan polisakarida adalah yang paling tidak manis, gitu ya. Fruktosa lebih manis dari glukosa dan glukosa lebih manis dari galaktosa. Sukrosa itu yang biasa kamu bikin ya, gula pasir itu, maltosa dan laktosa. Kelarutannya, karbohidrat itu larut dalam pelarut air atau polar dan kurang larut dalam pelarut dan polar. Yang monosakarida dan sakarida larut dalam air, polisakarida kurang larut di dalam air. Gula pereduksi, ya, berdasarkan jenis kemampuan dia mereduksi, dia terbagi 2, gula pereduksi dan gula non pereduksi. Nah, gula pereduksi itu yang positif sama Fehling dan Tollens atau sama Benedict juga, gitu ya. Ini yang pernah muncul di UTBK-nya adalah Benedict-nya. Nah, semua monosakarida
Dan disakarida itu adalah gula preduksi kecuali sukrosa. Sukrosa itu adalah gula non preduksi karena bereaksi negatif dengan Fehling atau Tollens. Reduksi adalah karbohidrat yang bereaksi negatif dengan reaksi Tollens dan Fehling ya tadi ya. Contohnya sukrosa dan semua polisakarida. Jadi kamu ngafalinnya adalah semua mono dan poli kecuali sukrosa dia gula pereduksi. Ya. Semua mono dan di, saya ralat semua mono dan disakarida itu kecuali sukrosa dia adalah gula pereduksi. Nah, sukrosa dan polisakarida itu adalah gula non pereduksi. Ya. Nah, mutarotasi adalah peristiwa perubahan pemutaran polarimetri karbohidrat setelah dilarutkan akibat mengalami perubahan struktur isomer aktif, ya, optis aktif. Semua monosakarida dan sakarida kecuali sukrosa itu mengalami mutarotasi. Sukrosa dan polisakarida tidak mengalami mutarotasi, jadi nggak bisa muter dia. Ya. Nah, ini struktur Howard ya dari monosakarida. Kamu bisa lihat ya D itu apa namanya, kalau L itu kan left ke arah kiri, D itu dia nanti akan menggeser ke arah kanan ya. Nah ini glukosa dia bisa isomer optis aktif. Isomer optis aktif kan tadi kita bahas bahwa dia punya 4 tangan yang beda, yang mana aja yang dibintangin ini optis aktifnya yang dibintangin. Ini optis aktif. Kalau fruktosa optis aktifnya ada 3. Glukosa ada 4. Galaktosa dia juga ada 4. Optis aktifnya. Dan punya 4 tangan yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini nggak pernah muncul, cukup kamu tahu. Ya, nanti kalau kamu mau kuliah di kimia, baru nanti akan dibahas lebih lanjut. Ini disakarida, sukrosa, laktosa, dengan maltosa. Gitu ya, model strukturnya. Kamu lihat ada beda sendiri di sukrosa. Ya. Dia ngikat CH2OH di sini. Alkohol di tempat yang lain nggak ada. Ya. Ini bedanya. Lalu ini polisakarida, amilum, selulose, glikogen, gitu ya. Apa lagi ya, kanji, gitu kan, dan lain-lain. Ya, ini bisa kamu lihat. Ujinya yang paling penting, yang harus kamu. Uji karbohidrat ada beberapa. Yang pertama pakai molis. Ya. Molis itu kalau dia positif, maka terbentuk batas merah warna ungu. Jadi kayak cincin, kayak ring. Jadi kalau ini tabung reaksi, ya, molisnya di sini nanti. Bentuk, nah, ini molis. Gitu ya. Nah, kalau dia positif, dilakukan untuk dengan menambahkan alfa naftol dan H2SO4 pekat. Uji molis bereaksi positif dengan semua jenis karbohidrat, baik monodi ataupun poli. Artinya nanti terbentuk cincin warna. Yang kedua, reaksi oksidator. Dilakukan dengan menggunakan reaksi Tollens dan Fehling atau Benedict, lalu dipanaskan. Reaksi ini berlangsung positif terhadap gula pereduksi dan berangsur negatif terhadap gula non pereduksi. Ya, berarti contoh yang termasuk non pereduksi adalah si sukrosa. Gitu ya. Kalau Tollens berarti kebentuk cermin perak. Ya, kalau Fehling positif atau Benedict positif akan terbentuk endapan merah bata. Yang kedua, uji iodin. Uji iodin digunakan menggunakan larutan I2 berwarna kecoklatan, di mana dia akan bereaksi positif dengan amilum dan bereaksi negatif dengan selulose dan glikogen. Jadi iodin itu buat polisakarida. Ya. Dia akan bereaksi dengan amilum dan bereaksi negatif dengan selulose dan glikogen. Nah itu karbohidrat.
Yang kedua, selain karbohidrat, ada yang namanya protein, ya, adalah biomolekul yang merupakan bahan pembangun dasar. Ini gunanya bahan pembangun dasar sel-sel tubuh yang merupakan polimer dari asam amino. Manfaat protein yang lain adalah sumber energi alternatif. Ya, kalau kamu tidak dapat dari karbohidrat, kamu akan dapat dari protein. Asam amino adalah suatu turunan hidrokarbon yang mengandung satu gugus karboksil dan satu gugus amina. Karboksil itu gugus yang ini ya. Kalau C doang tanpa O itu gugus karbonil namanya. Ini karbonil. Nah ini gugus amina. Ya. Tapi kalau aminanya terikat dengan karbonil, misalnya begini, gitu ya. Nah ini bukan amina, tapi amida. Gitu ya, ada sedikit bedanya. Nah, asam amino adalah suatu turunan hidrokarbon yang mengandung satu gugus karboksil dan satu gugus amina. Asam amino terdiri atas asam amino esensial yang penting bagi tubuh dan tidak dapat dihasilkan dari dalam tubuh. Dia hanya bisa kita dapat dari makanan, ya. Contohnya histidin, arginin, valin, leusin, isoleusin, treonin, triptofan, metionin, fenilalanin, gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini asam amino esensial. Yang kedua, ada yang namanya asam amino non esensial. Adalah asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh sendiri. Contohnya alanin, asam aspartat, asam glutamat, sistein, glutamin, glisin, tirosin gitu ya. Nah, ini asam amino non esensial. Asam amino ciri-cirinya adalah sifatnya amfoter. Kenapa sifatnya amfoter? Karena dia punya gugus karboksil di sebelah kanan dan punya gugus amina di sebelah kiri atau sebaliknya. Jadi dia boleh bolak-balik. Sehingga asam amino dapat membentuk ion Zwitter atau Zwitter ion. Boleh. Yang merupakan molekul bermuatan ganda akibat interaksi asam basa intramolekul. Titik isoelektrik adalah titik pH di mana asam amino dalam keadaan bermuatan netral. Jika pH-nya kurang dari titik isoelektrik, asam amino bermuatan positif karena mengikat H+. Ya. Contohnya. Lalu jika pH sama dengan titik isoelektrik, maka asam amino akan membentuk Zwitter ion. Jika pH lebih dari titik isoelektrik, maka asam amino bermuatan negatif karena melepaskan H2O. Ya. Nah ini titik isoelektrik ini gak usah dipikirin ya, kita juga nggak mungkin hafal di titik ini. Kalaupun nanti dia keluar di soal, maka dia ada datanya. Ya. Nah yang kedua, optis aktif. Karena memiliki atom C chiral, maka semua jenis asam amino bersifat optis aktif kecuali glisin. Jadi hanya glisin yang tidak optis aktif. Yang ketiga dapat mengalami denaturasi atau rusak, yaitu rusaknya struktur dan fungsi biologis protein akibat suhu yang tinggi. Itu kenapa katalis itu tidak efektif pada suhu yang tinggi, tapi dia hanya akan efektif pada suhu optimum. Ya. Terlalu tinggi juga akan rusak strukturnya. Denaturasi protein bersifat irreversible dan mengakibatkan terbentuknya koagulasi, ya telur yang kamu panasin nanti dia menggumpal kan, gitu ya, terkoagulasi. Protein terbentuk melalui reaksi polimerisasi kondensasi membentuk ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan antara gugus amina dengan karboksil antar asam amino. Nah ini peptida, ya gugus amina dengan karboksil dari asam amino. Ini struktur protein, ya kamu bisa
Ya, seperti ini. Primer itu struktur rantai polipeptida lurus atau bercabang awal. Sekunder itu struktur akibat ikatan hidrogen pada rantai polipeptida yang membentuk alpha helix, lempeng beta, lekukan beta, dan lekukan gamma. Struktur tersier adalah struktur akibat ikatan antar struktur sekunder membentuk subunit protein. Nah, ini nanti pas jadi protein ini jadi kompleks lah ya. Nah, berdasarkan bentuknya dia ada dua, ada globular yang bentuknya bulat, padat, dan ada yang bentuknya filamen, bentuknya serabut-serabut. Ya. Fungsinya dia banyak protein, bisa jadi enzim, biokatalisator, amilase, lipase, tripsin, gitu ya. Protease, gitu kan. Nah, ada yang berfungsi sebagai hormon, FSH, follicle stimulating hormone, ya, LH, luteinizing hormone ya, adrenalin dan noradrenalin. Ada yang antibody, sistem imun, trombin, fibrinogen, imunoglobin, gitu ya. Trombin itu apa namanya penutupan luka ya. Terus protein transport, HB, hemoglobin, protein membran, protein kontraktil ini buat alat gerak di beberapa hewan tingkat rendah. Itu pakai protein kontraktil ya. Protein struktur pelindung, kolagen, keratin. Nah, ini biasanya yang dipakai oleh perempuan biar nggak mau terlihat lebih tua gitu ya. Dan kolagen. Lalu protein nutrien untuk cadangan makanan, biasanya ini ada di susu bayi, ya, albumin, kasein, dan lain-lain. Nah, ujinya yang penting, ya. Oh ini belum, ini tunggal majemuk ini enggak lah ya. Reaksi hidrolisis, protein menghasilkan asam amino pada protein tunggal dan asam amino pada zat lain, dan zat lain pada protein majemuk. Nah, uji protein yang penting, ya, yang di kimia biasanya dikeluarkan dalam ujinya. Ya, yang pertama uji ninhidrin dilakukan untuk dengan menggunakan larutan ninhidrin tidak berwarna, di mana dia akan positif dengan senyawa yang mengandung asam amino. Berarti ini untuk mengetahui apakah dia protein atau bukan. Ya. Kalau dia positif protein, kalau negatif ya dia tidak protein. Nah, positif ditandai dengan perubahan warna. Yang kedua biuret, ya, dilakukan dengan menambahkan NaOH dan tembaga sulfat, di mana dia akan positif kalau ada ikatan peptida. Ya, warnanya juga ungu, kalau negatif warnanya biru. Kalau santoproteat digunakan untuk uji cincin benzena. Positif dia giga, negatif dia warnanya kuning. Milon itu juga bisa digunakan untuk cincin benzena, ya, di mana nanti terbentuk endapan merah kalau dia positif, kalau negatif tidak terbentuk endapan merah. Kalau timbal asetat itu fungsinya untuk mengetahui keberadaan Pb, tibal atau sulfur atau belerang. Ya. Kalau positif warnanya biru tua, kalau negatif warnanya kecoklatan. Yang terakhir lemak. Lemak atau lipid adalah biomolekul turunan hidrokarbon yang mengandung satu bungkus ester, di mana lemak itu atom C-nya lebih dari 10, yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dengan gliserol. Itu kenapa kalau lemak dihidrolisis, kebentuknya adalah asam lemak dan gliserol. Lemak terbagi dua, ada lemak jenuh dan tidak jenuh. Ya, kalau dia jenuh, maka dia ikatannya tunggal. Kalau tidak jenuh, maka dia ikatannya rangkap. Nah, ini bisa kamu lihat yang lemak jenuh, laural, miristat, gitu kan. Palmitat, stearat itu lemak jenuh, ikatannya tunggal. Yang tidak jenuh ada oleat, linoleat, linolenat. Gitu ya. Nah, sifat-sifat lemak, ya lemak nggak larut air ya, karena dia merupakan sifatnya hidrofob, benci dengan air, ya. Sehingga biasanya lemak dia liofil, ya, suka dengan minyak.
Berdasarkan struktur kimia, lemak terbagi dua, lemak sederhana dan lemak majemuk. Kalau sederhana adalah trigliserida, berarti tersusun atas asam lemak sejenis, gliseril, tripalmitat, gliseril, stearat dan seterusnya. Ada lemak majemuk atau campuran, gitu ya. Nah ini jarang muncul. Ini juga, ya. Yang perlu kamu tahu dari lemak itu adalah fungsinya. Fungsinya adalah menahan panas tubuh agar tidak banyak keluar atau menahan dari hawa dingin keluar ke lemak. Gitu ya. Reaksi pada lemak, reaksi pembentukan hidrolisis lemak ini berarti asam lemak ditambah gliserol nanti jadinya lemak ditambah H2O. Ya, ini kayak asam karboksilat ditambah alkohol. Nanti jadinya ester ditambah uap air. Tapi kalau direaksikan sebaliknya, bentuk lagi asam lemak dan gliserol. Ya. Nah, ini jarang muncul. Ya. Reaksi saponifikasi, nah ini pernah muncul, ini penyabunan. Ya, di mana lemak ditambah basa, hasilnya garam lemak plus gliserol. Karena reaksinya dengan basa itu kenapa sabun itu sifatnya basa. Ya. Karena ada basanya ya, reaksi awalnya. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH, contohnya sabun cuci. Sabun lunak itu adalah sabun yang terbentuk dari NaOH. Jadi kalau garamnya garam natrium itu sabun keras, kalau garamnya garam kalium itu sabun lunak. Ya. Ini contohnya. Dulu ini di UN keluar, tapi karena sekarang nggak ada UN, kayaknya nggak keluar. Reaksi hidrogenasi berarti adalah reaksi penjenuhan lemak yang merupakan mengubah wujud lemak menjadi padat. Ya, hidrogenasi berarti nanti pemutusan ikatannya yang awalnya gliserol trioleat, ketika dia dihidrogenasi nanti jadinya adalah gliseril tristearit, di mana nanti dia akan membentuk padatan. Ya, padat. Makanya kalau minyak kamu taruh di air, di tas gitu, ini agak-agak membeku gitu ya. Ada. Turunan lemak ini fosfolipid, ini pernah muncul turunan lemak yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Ya. Fosfolipid ini berarti bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus kepala fosfat yang bersifat hidrofil dan gugus ekor lemak lipid yang bersifat hidrofob. Biasanya ada di sabun. Itu kenapa sabun bisa mengikat minyak dan sekaligus terbawa oleh air. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah steroid, turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid bersifat amfifilik seperti fosfolipid dan tersusun atas 4 titik karbon. Ini biologi ya. Kolesterol, progesteron, estrogen, testosteron, ini kamu bagian dari biologi. Uji lemak gampang ya, pakai kertas buram atau kertas roti gitu kan. Kalau dia jadi transparan, maka dia mengandung minyak. Gitu aja. Pakai gorengan dulu tuh pakai kertas roti. Atau roti itu juga pakai kertas roti karena roti itu diolesi dengan mentega yang merupakan lemak gitu ya. Uji Sudan 3 ya, dilakukan dengan meneteskan pereaksi Sudan 3 berwarna merah, di mana jika dia akan bereaksi positif dengan seluruh jenis lemak, ditandai dengan bentuknya warna coklat. Gitu ya. Nah, selesai semua polimer dan isomer. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ini hafalan banget. Kata ya? Di hidrofil itu apa ya, Pak? Kenapa? Tadi hidrofil itu apa ya, Pak? Hidrofil itu koloid. Hidro itu air, fil itu feeling suka. Jadi sifat koloid itu ada 2, ya. Kalau dia suka dengan pelarutnya, jadi suka dengan pelarut, itu namanya liofil, suka dengan pelarut.
Tapi kalau tidak suka dengan pelarut, itu namanya liofоб. Fob itu fobi. Feel itu feeling suka. Jadi ilfeel gitu ya. Dulu kan kamu suka bilang ilfeel, hilang feeling. Ini nggak tahu. Itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu ya, dicampur ke bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, kalau dia suka pelarut itu liofil, suka dengan pelarutnya. Tinggal dilihat pelarutnya siapa, gitu ya. Kalau nanti pelarutnya air, jadinya hidrofil. Hidro air feel feeling, suka dengan air, gitu ya. Kalau tidak suka dengan air, nanti jadinya hidrofob. Kalau pelarutnya lemak, ya jadinya liofil, lipid, gitu ya. Nah, kalau tidak suka dengan lemak, liofob. Gitu. Nah, biasanya ketercampurannya itu bisa dilihat dari bentuk koloidnya. Contoh kayak agar-agar. Agar-agar itu nyampur sama pelarutnya air. Gitu ya, makanya dia hidrofil. Tahunya dari mana? Kalau agar-agar kamu keluarkan dari kulkas, gitu ya, kamu taruh saja di dalam keadaan suhu kamar, nanti berair agar-agarnya. Airnya keluar. Itu jadi kalau hidrofil suka dengan pelarutnya, berarti pelarutnya adalah air. Air itu adalah pelarut polar. Kalau tidak suka air, berarti dia hidrofob. Berarti dia tidak suka dengan pelarut polar, sukanya dengan pelarut non polar, yaitu lemak, alkohol, gitu ya, ether, dan lain-lain. Itu biasanya ada di sabun. Sabun itu punya 2 gugus. Kenapa perlu 2? Karena di satu sisi dia harus mengangkat keringat kita, manusia, gitu kan, kita habis aktivitas, banyak nempel kotoran, berkeringat, itu lemak, harus ditarik sama si sabunnya, harus tertempel, terikat sama sabunnya. Tapi di satu sisi sabunnya juga harus terbawa sama air. Makanya dia punya gugus hidrofil dan juga punya gugus hidrofob. Biar bisa terikat sama air dan bisa mengikat minyak. Jadi ketika mandi, badan kamu udah bersih karena kotoran-kotoran yang nempel di tubuh kamu sudah hilang. Kalau kamu mandinya gak pakai sabun, misalnya kita lagi ngirit misalnya, nah berarti ya kamu siap-siap aja kotorannya gak keluar karena minyak tidak tercampur dengan air. Kecuali kamu pakai surfaktan, gitu ya. Surfaktan itu untuk emulsifying agent, emulgator, yang fungsinya bisa menurunkan tegangan permukaan. Kenapa antara air sama minyak gak bisa nyampur? Karena perbedaan tegangan permukaannya terlalu tinggi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari saya bilang egonya tinggi, gak ada yang mau ngalah. Nah biar dia bisa nyampur, egonya harus diturunin. Nah buat nurunin egonya itu tambahkan emulgator namanya, emulsifying agent. Itu biasanya kalau di dunia obat-obatan kita kalau mau bikin obat, karena ada bahan aktif yang sifatnya tidak larut di dalam air, tapi kita harus menggunakan pelarutnya air untuk murah misalnya, maka kita tambahkan emulsifying agent. Karena kalau pelarutan polar itu mahal. Padahal obat itu sebisa mungkin harus semurah mungkin harganya agar dapat dibeli oleh pasien atau orang yang sakit. Nah, biar semurah mungkin, tekan biaya produksinya, biar biaya produksinya bisa ditekan, maka cari bahan dasar yang murah. Kayak kan ada obat-obat apa namanya yang murah tuh, ya, yang harganya dengan manfaat yang sama, tapi harganya jauh lebih murah. Nah, itu obat apa ya? Nah itu zat aktifnya memang beda, nggak sama. Gitu. Dia mencari zat aktif turunannya, dia lebih murah caranya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ini di biologi ada, harusnya kamu lihat biologinya, kan? Dan kenapa di kimia nggak dikasih kecenderungannya? Karena dianggap sudah dapat di biologi, jadi nggak perlu mengulang di kimia. Ya. Makanya ini ditaruhnya di semester 2 kelas 12 di belakang. Karena kalaupun nggak cukup waktunya untuk mengulang materi ini, kamu bisa baca dan kamu sudah membahas itu di
guru biologi. Sama kayak kimia inti, radioaktif, itu nggak dibahas sama guru kimia, karena kamu dapat fisika inti. Jadi dibahas di guru fisika, kimianya cuma numpang aja. Oke, ada yang mau ditanya? Ya? Nah, kalau nggak ada, kita cek pretest kamu. Pretest kamu. Oke, ini pretest kamu. Kita bahas. Senyawa berikut, kelihatan ya, senyawa berikut yang mempunyai isomer struktur adalah isomer struktur dari mana? Depannya nggak ada nih. Jadi kamu tes begini juga ya? Ya, Kak. Nah, ini bisa semuanya dong. Isomer struktur dari siapa ya? Oh, mungkin ini kali. Alkohol kali ya. Karena sebenarnya kalau dia tanya isomer struktur, ya ini bisa. Oh, yang mungkin kali ya, yang mungkin mempunyai isomer struktur. Nah, ini nggak bisa nih. Kenapa nggak bisa? Karena C-nya nggak bisa pindah. Ya, kan C-nya nggak bisa pindah. Ini kan awalnya lurus ya. Lurus 4. Ini. Lalu yang ini misalnya kamu pindahin. Kan ini saya pindahin aja ke sini. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Oke, nah kenapa ini nggak bisa? Karena tangan C-nya jadi 5. Padahal tangan C maksimal 4. Nah, ini tidak punya isomer struktur. Oh, ini kali maksudnya. Nah, yang ini juga nggak punya isomer struktur. Ini duanya di bawah ya. Ini kebalik, ini keputar kayaknya. 3-nya di bawah. Ya. Nah, ini juga nggak punya isomer struktur. Ini juga nggak punya isomer struktur. C, 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 ya misalnya. Satu C-nya kamu pindahin, misalnya saya pindahin tak ini ke sebelah sini. Tetap aja ini kalau saya lurusin, ya, ini saya lurusin begini, tetap aja lurus, ya, nggak berubah dia. Lalu yang ini juga nggak punya isomer struktur. Oh, berarti jawabannya yang ini. Ini ada isomer strukturnya. Awalnya begini, bisa aja nanti dia lurus, ya. OH-nya tetap di nomor 2. Awalnya 2 metil propanol, ya, maka dia bisa berubah jadi 2 butanol. Dia bisa berubah jadi 2 butanol. Itu isomer struktur. Itu ya. Itu yang nomor 1. Oke. Nah, yang nomor 2, perhatikan berikut ini senyawa alken, alkena itu yang mempunyai cis trans. Berarti syaratnya tadi dia tidak boleh ada yang sama antara A dengan B atau A dengan D. Kalau ini kita gambarin, itu 2 metil 2 butena. Butena C-nya 4, 1,
2, 3, 4. Oh, metil alkenanya di nomor 2 ya, dengan di nomor 1. Begini. Berarti kalau ini saya naikin, ini saya geser dikit, nah, nanti kan jadinya gini. Gitu. Nah, ini kalau saya geser, ya, ini jadinya begini. Karena C tangannya 4, ketika tidak berikatan dengan yang lain, otomatis berikatan dengan H. Ini dengan H, ini dengan H. Nah, ini sama apa beda? Beda ya? Ini juga beda. Nah, berarti ini bisa. Oke, jawabannya A. Bagaimana dengan propena yang B? Propena. Berarti kalau propena, gambarnya kan gini. Propena, ini dengan H, ini dengan H, ini dengan H. Nah, ini nggak boleh. Karena nggak boleh sama. 2 butena yang C. Misalnya 2 butena. Berarti alkenanya di nomor 2. 1, 2. Nah, berarti ini gini. Ini, oh iya ya, ini saya salah nih. 2 metil butena ya. Ini harusnya metil di sini ya. Gitu ya. Nah, CH3, CH3, CH3. Nah, ini salah. Sama. Berarti bukan A. Kalau yang tadi butena doang, nggak ada metilnya. Yang begini nih, ini butena, ini dengan H, ini dengan H. Nah, ini 2 butena. Nah, ini bisa. Kita ngomong. Kalau yang D, 2,3 di metil, ya, 2 pentena, ya, berarti pentena C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 2,3 di metil, 2 pentena, 2,3 di nomor 2 ada alkena, lalu ada metil, lalu ada metil. Nah, kalau saya rapiin, ini saya geser, nah nanti ini bentuknya gini. C, nah C. Ini naikin ke atas, berarti nanti bentuknya gini. Yang bawah juga ya, sebenarnya. C, C, C. Nah, ini nggak boleh. C-nya sama. Makanya yang D salah. Yang E misalnya 2,3 di metil 2 butena. Berarti yang E 2,3 di metil 2 butena. Berarti di nomor 2 ada alkena, di nomor 2 ada metil, di nomor 3 ada metil. Ini sama ya. Ya. Ini juga nggak boleh. Nah, jadi jawabannya ya. Itu yang nomor. Kak, kalau yang 2,3 di metil 2 pentana itu yang bagian kanan itu boleh nggak, Kak? 2,3 di metil 2 pentena. Yang di bagian 2 pentana. 2 pentana. Kalau 2 pentana kan nggak ada ikatan perangkapnya. Kan kalau rantainya terbuka itu 2,3 ya, 2 ini 1, 2, 3, 4, 5 2,3 di metil begini. 2,3 di metil 2 pentana. Ya, dia nggak boleh, nggak ada ikatan perangkapnya. Kalau bentuknya kan syarat geometri, kalau rantainya terbuka, dia ada ikatan perangkap. Perangkap 2, alkena. Kecuali dia siklik tertutup, boleh dia nggak ada ikatan perangkap. Contoh kayak misalnya siklohexana, misalnya siklo aja ya, bukan benzena, siklo doang, tutup doang nih. Nah, ini bisa isomer geometri. Tinggal kamu lihat ya. Misalnya di sini ada C, di sini
nggak ada sisanya. Nah ini nggak bisa. Ya, kenapa? Karena kalau kamu ambil di bagian yang lainnya, nanti ada yang punya CH-nya 2 atas bawah. CH, 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 gitu kan. Ini dengan H, dengan H, dengan H. Padahal geometri tangan yang diikat, ya, sisa ikatan tangannya itu tidak boleh mengikat yang sama, harus beda. Oke, Kak. Oke. Nah, isomer berikut yang mempunyai sifat kimia yang sama dengan metoksipropana. Ya. Metoksipropana, kalau saya gambarin, berarti gini, CO, C, C, C. Ini metoksipropana. Ya. Berarti kalau sifat kimianya mirip, ya, kalau sifat kimianya mirip, maka dia isomer. Ya. Nah, tinggal kalau dia benar-benar mirip, berarti harus sama-sama ether. Karena kan ini ether. Dengan alkohol, sifatnya bisa berbeda. Karena gugus fungsinya beda. Nah, cari yang sama-sama ether. Nah, ini kan alkohol, salah. 2-metil propanal, aldehid, salah. Asam butanoat, asam karboksilat, salah. Dietil ether, betul. Metil propanoat ester, salah. Jawabannya yang B. Kalau misalnya ada jawaban F, ya, dimetil ether, jawabannya jadi yang mana? Bisa F juga, Kak. Bisa ya? F juga? Ya. Yang F bisa juga? Iya, kayaknya. Mau Dila? Kalau ada jawaban F, yang F betul apa salah mau Dila? Mau Dila? Aisyah? Kalau ada jawaban F di metil ether, betul nggak? Yang F-nya. Betul apa salah? Benar, Kak. Caroline? Kenapa? Benar. Benar. Kenapa benar? Karena masih sama. Sama-sama ether. Gitu ya? Itu ya, apa namanya? Ya. Ya, sama-sama ether ya. Caroline, sepakat sama jawabannya? Ya, sama Kak. Aku juga karena masih ada ethernya. Oke, Ica, sepakat? Menurut aku enggak, Kak. Soalnya dia C-nya nggak bisa pindah nggak sih, Kak? C-nya nggak bisa pindah. Apa nggak berhubungan ya, Kak? Kurang tahu, Kak. Aku bingung. Tapi menurut kamu enggak? Iya mungkin. Ya. Oke, satu lagi biar adil. Coba. Aryo, yuk. Menurut kamu kalau ada jawaban F, jawabannya berubah apa tetap atau sama aja? Kan tadi jawaban kita di etil ether. Lalu saya tambahin opsionalnya ada di metil ether. Kalau saya tambahin opsionalnya, jawabannya tetap di etil ether atau berubah jadi di metil ether atau sama aja, dua-duanya betul D sama F. Dua orang ngevote sama aja. Ica beda. Kamu?
Oh, kayak beda deh, Kak. Kenapa beda? Dia yang pertama kan di etil, yang kedua di metil, Emang kenapa kalau pertama etil, kedua metil? tapi eter juga. Iya, ether juga. Ya sama ya, Kak. Menurut saya. Sama. Oke, berarti 3:1 ya. Oke ya. Berarti jawabannya beda. Kenapa beda? Karena tadi syarat isomer, rumus molekulnya harus sama. Ya. Walaupun sama-sama ether, kalau C-nya beda, ini kan awalnya C-nya 4. Hanya 12O. Kalau saya rubah jadi dimetil ether, metil itu C-nya 1, di 2, berarti C-nya 2. H6O, ini pasti sifatnya akan beda. Sama kayak alkohol, etanol sama propanol, nggak sama sifatnya. Etanol sama pentanol, sifatnya beda. Ya, jadi walaupun dalam rumpun yang sama, tapi ketika jumlahnya berbeda, maka sifatnya juga beda. Itu kenapa yang namanya rumus isomer itu rumus molekulnya nggak boleh beda. Ya, rumus molekulnya harus sama. Jadi jawabannya tetap D. Ya, walaupun ada F. Karena di awal C-nya 4, metoksi 1, propana 3, totalnya 4. Harus C4 juga. Itu maksudnya. Gitu ya. Oke. Nomor 4. Oh, banyak ya. Oke, sisanya nanti saya bahas. Berikut ini yang pasti sama di antara dua isomer. Pasti sama. Tadi udah kita bahas. Ya. Rumus molekul. Ya. Ada nggak rumus molekul? Rumus empiris boleh. Rumus molekul. Berarti rumus empirisnya akan sama. Kan rumus molekul itu empiris itu kan rumus molekul yang sederhana kan. Sifat fisika kimia bisa beda. Misalnya alkohol ether itu isomer, tapi isomer gugus fungsi. Gugus fungsinya beda, sifat fisika kimianya juga bisa beda. Gugus fungsinya bisa beda. Titik di titik leleh itu bisa beda. Semakin panjang C lurusnya, titik titiknya makin besar. Makin pendek C lurusnya, titik titiknya makin kecil. Etanol sama heksanol, titik titiknya tinggian heksanol. Karena heksanol C-nya. Gitu ya. Nah, satu lagi terakhir sebelum kita break, dengan jumlah 4 atom karbon yang sama, senyawa berikut yang mempunyai isomer paling banyak, gitu ya. Nah, berarti ini harus nyoba teman-teman. Ya. Nah, kalau alkana ini kan lurus doang ya, lurus doang berarti alkana kemungkinannya 1, 2, 3, 4, lalu 1, 2, 3, 4. Selesai kalau alkana. Ini kalau alkana. Kalau alkena, itu ada banyak. 1, 2, 3, 4. Lalu 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Lalu 1, 2, 3, 4. Ya. Ini alkena. Nggak bisa pindah lagi. Kalau alkohol, berarti dia bisa 1, 2, 3, 4. OH-nya di nomor 1. Lalu pindahin. OH di nomor 1, tapi C-nya di sini. Lalu pindahin. OH-nya di nomor 2. Lalu pindahin. Gitu ya. Nah, ini nyoba akhirnya. Nah, C-nya di sini. Ada 4. Asam karboksilat sama kayak alkana. Karena asam karboksilat COH-nya cuma bisa di ujung. Jadi 1, 2, 3, 4 OH. Nah, bisa dipindahin ke bawah. OH sini. Udah. Nggak bisa kemana-mana lagi. Ether, kalau ether, ya, ether itu berarti bisa O, C, 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 begini, 1, atau begini, 2,
atau begini? 3. Nah, yang paling banyak adalah alkohol. Ini harus nyoba. Kalau nggak dicoba, nggak bisa, karena nggak ada rumus bakunya buat nyari isomer. Gitu. Oke? Nah, sisanya nanti kita bahas setelah ini. Kamu bisa break dulu. Ya, setelah itu kita bahas. Ini masih kelas yang sama kan yang sesi keduanya ya? Iya, Kak. Ya Kak, masih lanjut. Kita bahas sisanya ya. Kamu istirahat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Salam, makasih Kak. Salam, Kak. Makasih, Kak. Makasih Kak.